ketika terjadi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini, apa yang dibicarakan dalam waktu 2 jam itu di Kartanegara? Jokowi sesungguhnya sedang meminta jaminan perlindungan atau ruang publik yang aman terhadap tudingan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Minta jangan terus dikambing hitamkan. Jokowi juga bertemu dengan membuka pintunya di Solo. Salah satu tokoh yang datang itu adalah Abu Bakar Basir. Jokowi justru ingin mengatakan dia bisa menggerakkan kelompok kanan kalau terjadi sesuatu. Pasti untuk kepentingan Pilpres 2029 mendatang. Apakah sudah separah itu Jokowi sama sekali mungkin tidak lagi bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Kalau kita lihat bagaimana juru bicara Jokowi di forum-forum entah podcast, entah televisi, kan juga menjawabnya tidak substansial. Lama-lama barangkali Jokowi merasa bahwa ini orang-orang yang menjadi juru bicara saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Prabowo bisa saja merasa, oh ini orang mengkhianati gua nih. Buktinya lu cawe-cawe terus, kan gitu. Ya, cawe-cawe lagi seperti 13 Oktober. Oke lah 13 Oktober, gua masih kasih hati gitu. Kalau ini minta lagi, saya kira Prabowo akan melihat ini sebuah skandal yang tidak boleh dilanjutkan karena harga diri seorang presiden. Ketika Presiden Prabowo Subianto menyebut nama Wapres Gibran, tidak ada yang tepuk tangan. Tapi begitu menyebut nama Trisutrisno, nama Susilo Bambang Yudhoyono, itu tepuk tangan membahana. Gibran juga belum tentu sampai waktunya habis 5 tahun, belum tentu juga. Karena kuncinya juga sebenarnya ada di DPR kan. Kuncinya di DPR. Kalau DPR mau memainkan itu, Bung, selesai itu. Harun Oktober 2025, sehari sebelum 5 Oktober, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu secara khusus dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara. Kita tahu menurut kode etik dalam tanda kutip yang berlaku di panggung politik, baik di luar dan biasanya juga dalam negeri, adalah hampir tidak pernah presiden-presiden Amerika yang pernah menjadi presiden itu ikut campur di dalam pemerintahan berikutnya. Bahkan berkomentar pun terhadap apa yang menjadi kebijakan bagi presiden yang sedang menjabat, itu adalah sesuatu yang tabu bagi mantan-mantan presiden sebelumnya. Tetapi kehadiran Jokowi di Kartanegara ini seolah-olah melikuidasi kode etik yang berlaku di dunia internasional ini. Nah, ada apa di balik pertemuan ini? Kita membahasnya lagi bersama dengan analis politik dari Universitas Nasional, seorang ahli di bidang politik, komunikasi politik, intelijen dan pertahanan, yaitu Abang Slamet Ginting. Selamat datang, Bang. Menjua-jua. Bang, ya. Kalau kita lihat atau dengar ya, ketika Pak Jokowi ditanya kehadirannya di Kartanegara, dia mengatakan akan untuk menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam peringatan 5 Oktober 2025. Tapi kan Abang hadir di Monas tanggal 5 Oktober itu, dan kenyataannya Pak Jokowi tidak hadir. Ya. Apa yang terjadi, Bang? Ya, saya kira Jokowi merasa bahwa panggungnya nanti bukan untuk dia. Ya. Pertama, tentu saja untuk orang-orang dengan latar belakang militer. Di situ tentu ada Prabowo Subianto, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Trisutrisno. Pasti itulah yang menjadi sorotan publik. Nah, terbukti kemarin
Ketika Presiden Prabowo Subianto menyebut nama Wapres Gibran, tidak ada yang tepuk tangan. Tapi begitu menyebut nama Tri Sutrisno, nama Susilo Bambang Yudhoyono, itu tepuk tangan membahana. Ya karena memang ini bagian dari keluarga besar tentara. Sementara Jokowi bukan bagian dari itu. Saya kira Jokowi juga merasa ini bukan panggung buat dirinya. Dia tahu betul panggung politik itu untuk siapa, sehingga dia tidak hadir. Gitu. Tapi apa yang dibicarakan dalam waktu 2 jam itu di Kartanegara? Kira-kira masalahnya apa tuh, Bang? Ya tentu ini banyak menimbulkan spekulasi politik ya, karena baik Prabowo maupun Jokowi serta orang-orang di istana kan hanya mengatakan itu silaturahim biasa. Safri Samsudin, Menteri Pertahanan juga begitu kan. Kalau saya melihatnya tentu saja ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa di antara kedua tokoh ini. Ini kan momentum menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo pada Oktober ini, jadi 20 Oktober. Nah, biasanya ini terkait dengan penilaian selama 1 tahun, 1 tahun kabinetnya. Nah, Jokowi kan menempatkan orang-orang di sekeliling Prabowo juga di dalam kabinetnya. Tentu saja dia berkepentingan supaya orang-orangnya baik di kementerian atau lembaga yang terkait itu tetap berada di pusaran kekuasaan. Nah, kita tidak bisa membaca bahwa ini hanya sekadar silaturahim politik biasa. Tapi bagi saya ini adalah taktik politik yang dimainkan oleh Jokowi. Tentu kita ingat sebelum pengumuman kabinet pada 20 Oktober 2024 yang lalu, pada 13 Oktober kan 1 pekan sebelum kabinet diumumkan terjadi pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi. Di Solo ya? Di Solo. Nah, tentu saja di situ muncul spekulasi kabinet yang sudah disusun rapi kemudian dibongkar. Nah, bisa saja ini Prabowo juga sudah merencanakan menyusun kabinet baru hasil evaluasi selama setahun. Jokowi merasa tidak nyaman, maka dia harus masuk ke situ. Ini sebuah taktik politik memainkan momentum di tengah kesibukan Prabowo Subianto. Pasti kan konsentrasi untuk 5 Oktober kan. Kemarin 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. 30 September, 1 Oktober, momentum 5 Oktober. Dan hari ini tanggal 6 Oktober, Presiden Prabowo juga mengumpulkan para perwira tinggi di Halim Perdana Kusuma. Jadi momentum tanggal 4 itu betul-betul dia pakai. Jadi secara kasat mata menurut saya pertemuan antara dua tokoh ini itu menandakan bahwa ada waktu, ada konteks yang bisa kita cermati. Ya, waktunya itu tadi momentum di tengah kesibukan Prabowo Subianto. Konteksnya tentu kita lihat tentu saja akan ada reshuffle kabinet yang saya perkirakan setahun ini wajar. Karena itu publik juga melihat bahwa Jokowi baru menyelesaikan masa pemerintahan setahun yang lalu. Nah, kemudian dalam 2 periode masa jabatannya, dia punya sesuatu, punya nilai-nilai yang ingin bisa diteruskan oleh Prabowo yang dalam 2 periode sebelumnya adalah rival politik Jokowi. Jadi masa transisi pemerintahan selama setahun ini udah hampir selesai kan? Nah, disitulah menurut saya transisi ini bukan sekadar administratif belaka, tapi juga reposisi jaringan, reposisi tentang kepentingan dan juga pengaruh Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo, sekaligus tentu saja menitipkan anaknya di dalam pemerintahan. Jadi, kalau dalam tradisi politik Indonesia tentu saja komunikasi tertutup antara dua elit ini menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Ada sesuatu yang dibicarakan sangat dalam sekali, sehingga pertemuan 4 mata itu bisa menjadi sarana pertama menjaga hubungan baik antara keduanya, antara presiden yang sekarang dengan mantan presiden. Yang kedua tentu saja membahas dinamika kekuasaan pasca pemerintah Jokowi. Tidak mungkin menurut saya tidak membahas dinamika kekuasaan, juga itu tadi
mengamankan posisi keluarga Jokowi dan loyalisnya maksud saya, dan juga menyampaikan pesan strategis untuk menjaga stabilitas politik. Apa itu terkait dengan kasus misalnya ijazahnya Gibran? Karena pasca pertemuan itu langsung sorenya Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah tokoh ya, antara lain Menteri Pertahanan dan Menteri Riset dan Teknologi. Apa terkait dengan itu juga? Ya, saya pikir itu spekulatif ya, kalau kita memprediksi itu. Tapi juga saya tidak bisa menyalahkan orang punya persepsi seperti itu. Selama istana belum mengumumkan, bebas-bebas aja publik punya persepsi. Tapi itu kan artinya Bung Indra mau mengatakan bahwa apakah ini terkait dengan isu terpojoknya Jokowi kan? Terutama isu-isu dalam beberapa bulan terakhir ini, isu ijazah palsu yang belum juga bisa selesai ya, malah lebih banyak di panggung televisi begitu ya, hanya jadi panggung talk show, bukan kemudian diselesaikan secara benar dengan kerangka penelitian akademik begitu ya, dan tekanan publikasi dari media juga sangat menohok sekali bagi keluarga Jokowi, dan tentu saja spekulasi tentang konflik kepentingan di situ. Kalau kemudian ini terbukti misalnya ijazah itu palsu, tentu saja ini memukul Jokowi dan keluarganya. Jadi citra keluarga Jokowi ini tentu saja bagian yang kemungkinan dibicarakan dalam pertemuan empat mata selama 2 jam itu. Belum lagi indikator tekanan terhadap keluarga Jokowi, pertama memang sorotan terhadap anggota keluarganya dalam politik dan bisnis, itu termasuk yang melibatkan Kaisang sekalipun. Kemudian juga wacana pembatasan pengaruh politik pasca jabatan Jokowi. Kan publik meminta, sudah dong katanya mau pulang ke Solo, mau ngomong cucu, tapi ternyata keluarga ini atau keluarga Jokowi terus-menerus selalu ada di pusaran media untuk dibicarakan. Juga spekulasi mengenai audit proyek-proyek besar era Jokowi. Dan ini tentu saja dalam konteks ini publik melihat Prabowo kelihatannya serius sedang menyelidiki proyek-proyek yang terkait dengan keluarga Jokowi. Dan ini menurut saya bisa jadi langkah antisipatif dari Jokowi untuk menjelaskan posisinya sekaligus juga meredam ketegangan. Saya kira di dalam analisis komunikasi politik bisa saja Jokowi mengemukakan hal itu untuk menjalin kesepahaman secara informal dengan Presiden Prabowo begitu. Kalau kita lihat pola yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini adalah manajemen. Satu manajemen konflik ya, konflik terbuka dan tertutup. Terbuka mungkin dia menyampaikan hidup Jokowi dan segala macam supaya analisis kemana-mana. Tapi yang tertutup adalah pertemuan yang seperti ini, tetapi sama sekali tidak ada kanal yang ditampilkan. Bahkan foto pun nggak ada. Artinya ada larangan untuk dipoto, dipotret. Apa yang terjadi? Ya inilah pertarungan narasi. Pertarungan narasi dan publik bertanya, elitnya diam kan? Publik bertanya nih sampai hari ini. Nah, karena itu minimnya keterbukaan informasi mengenai isi pertemuan tersebut tentu saja di ruang publik memenuhi spekulasi yang sangat tinggi sampai sekarang. Nah, di satu sisi sejumlah analis gitu menyebut pertemuan ini sebagai bisa semacam kunjungan perpisahan nih, dalam tanda petik, dilakukan oleh Jokowi, tapi di sisi lain juga ada sinyal bahwa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Apakah Jokowi sudah merasa bahwa tekanan publik itu sudah sedemikian rupa yang setelah tadi Bung Indra bilang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba KPU menyerahkan fotokopi ijazah Jokowi yang kemudian didapat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan ini justru semakin membuka tabir tentang
ijazah ini untuk diteliti secara akademis. Saya kira wajar aja diteliti secara akademis karena ijazah kan memang produk dari akademik, benar atau tidak. Jadi pertemuan ini menurut saya tidak ada detail tentang topik yang dibicarakan. Justru kemudian publik memunculkan spekulasi-spekulasi dan itu juga bisa merugikan Prabowo maupun Jokowi kalau memang tidak ada penjelasan apa makna dari pertemuan 2 jam. Lama loh, seperti kita aja bicara ini sekitar 1 jam, banyak sekali yang akan dibahas gitu kan. Jadi setiap kita bertemu, kan nggak mungkin kita kangen-kangenan, pasti ada diskusi, ya diskusi tentang situasi-situasi politik kontemporer misalnya. Jadi narasi di media sosial dan pemberitaan alternatif tentang pertemuan ini itu berkembang liar mulai dari isu tadi, pengaruh politiknya seperti apa. Kemudian juga kemungkinan jangan-jangan ada perjanjian diam-diam antara Jokowi dengan Prabowo terkait dengan proyek strategis barangkali ke depan. Kemudian juga bagaimana anak-anak Jokowi di pemerintahan nanti. Ya, kita lihat nantinya. Saya kira perlahan namun pasti akan terungkap juga apa isi pertemuan dari kedua tokoh itu. Jadi kalau di dalam politik tentu saja siapa butuh siapa gitu kan. Siapa lebih membutuhkan. Nah, kan kayak gitu. Ya Prabowo juga pasti membutuhkan Jokowi. Jokowi jelas sangat membutuhkan Prabowo karena secara strategis keduanya memiliki kepentingan yang saling bersinggungan untuk pemilu yang akan datang. Tentunya Jokowi berkepentingan untuk menjaga warisan politiknya, kemudian proyek-proyek strategis di era dia, lalu juga citra keluarganya itu dia jaga betul. Nah, dia tentu saja merasa masih punya pengaruh yang besar selama 10 tahun pemerintahannya, baik di dalam partai politik, jaringan loyalisnya, dan juga pemerintahan baik di daerah maupun pusat. Terbukti dengan masih ada sekitar 17 menteri era Jokowi yang dititipkan di era Prabowo. Nah, Prabowo sebagai presiden tentu saja juga membutuhkan stabilitas politik. Sebagai seorang militer, dia betul-betul mempertahankan stabilitas politik dan kesinambungan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk pendukung Jokowi yang menurut Prabowo dari kacamata saya pasti tidak akan mengabaikan begitu saja. Pendukung Jokowi masih cukup signifikan untuk dia ambil. Jadi pengaruh signifikan Jokowi di masyarakat bagi Prabowo itu harus diambil manfaatnya oleh dirinya, bukan oleh kelompok yang lain. Jadi kira-kira begitu melihat pertemuan ini. Tapi kalau kita lihat pasca pertemuan, lagi pasca pertemuan, Bang, biasanya Presiden Prabowo akan sangat santai dan bahkan akan bercanda kepada jurnalis kalau ada pertanyaan apa yang dia baru lakukan, misalnya setelah bertemu dengan Pak Jokowi. Begitu juga Jokowi akan menyampaikan sesuatu yang bersifat simbolik juga, sekalipun dengan bahasa yang terbata-bata. Tapi yang terjadi justru Pak Prabowo bertemu dengan orang-orang tertentu dan Jokowi tidak hadir. Artinya yang saya mau baca di sini tidak hadir di Monas ya dalam peristiwa 5 Oktober. Bahkan dalam sambutan Pak Prabowo tidak ada nama Jokowi disebut gitu kan. Yang saya baca dari sisi ini adalah terjadi failure, kegagalan komunikasi, kegagalan dalam menyepakati apa yang diajukan oleh Jokowi sebagai satu bentuk intervensi. Apa itu yang bisa dibaca, Bang? Ya, saya membacanya di sini ada politik transaksi yang sangat halus. Transaksi halus bukan dalam arti negatif ya. Jadi bentuk real politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam transisi yang damai bagi Prabowo, tentu saja publik bertanya, apakah Jokowi benar-benar terpojok sehingga harus merasa menemui Prabowo khusus loh di kediaman menjelang 5 Oktober kan. Nah, jadi justru ini bisa dianggap bagaimana Jokowi juga membangun citra
politiknya di depan publik bahwa dia masih punya pengaruh di dalam dinamika kekuasaan yang dikemudikan oleh Prabowo. Jadi kita tidak dapat menjawab dengan pasti ya, tanpa informasi yang langsung dari aktor utama. Aktor utamanya kan Prabowo dan Jokowi. Nah, tapi dari kacamata politik ya pertemuan itu adalah simbol diplomasi kekuasaan. Jadi betul-betul Jokowi masih punya kekuasaan. Jadi di balik layar tetap ada bagian penting politik yang dibungkus. Makanya tadi saya bilang ini semacam semacam tanda bahwa ada politik transaksi yang halus dan kita harus menjawabnya bahwa yang pasti publik berhak tahu apa isi pertemuan tersebut dan semakin lama komunikasi elit tertutup tanpa transparansi maka spekulasi ketidakpercayaan akan terus tumbuh dan tentu saja seperti Bung Indra bilang setelah pertemuan Jokowi dengan Prabowo muncul kan pertemuan lanjutan. Pertemuan lanjutnya antara Prabowo memanggil Menteri Pendidikan, Prabowo memanggil Menteri Pertahanan. Ini ada apa nih? Apakah ada kaitannya dengan proyek-proyek yang sekarang di backup oleh TNI, di Kejaksaan? Apakah itu ada kaitannya dengan Jokowi dan keluarganya? Kemudian spekulasi lagi, apakah semakin terpojok karena kementerian kemarin sebelumnya Dikdasmen juga sepertinya sudah tidak bisa mempertahankan posisi surat keterangan Gibran setingkat dengan SMK di Indonesia atau ijazah S1-nya kesarjanaan Gibran itu dipertanyakan kembali. Nah ini juga memunculkan spekulasi lagi. Jadi banyak isyarat dari pemanggilan menteri oleh Prabowo setelah pertemuan itu betul-betul lagi-lagi menimbulkan spekulasi yang tinggi. Apa ya kira-kira Syafri Samsudin? Syafri Samsudin memimpin pemberantasan proyek-proyek tambang, perkebunan dan lain-lain. Apakah jangan-jangan ada kaitannya juga proyek-proyek ini menyebut nama Jokowi kan bisa saja. Nah ini juga makna politiknya akan lebih dalam menurut saya. Isu sensitif ini harus dijelaskan bukan dengan hanya satu kata silaturahim elit saja. Saya kira publik sampai sekarang tidak akan mau percaya begitu saja dari pernyataan elit di istana begitu. Yang kita lihat adalah ini beban politik yang ada di pundak Pak Prabowo. Artinya masalah-masalah yang ada dalam keluarga Jokowi ingin disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan atensi. Apakah sudah separah itu Jokowi sama sekali mungkin tidak lagi bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Ya nggak mungkin dia bisa menyelesaikan sendiri. Kalau kita lihat bagaimana juru bicara Jokowi di forum-forum entah podcast, entah televisi, kan juga menjawabnya tidak substansial, hanya bagaimana membela diri, tapi tidak mau menjawab persoalan misalnya seperti ijazah diteliti secara akademik kan tidak mau membahas itu. Dan isu-isu lain juga seperti itu. Lama-lama barangkali Jokowi merasa bahwa ini orang-orang yang menjadi juru bicara saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Karena publik juga melihat jomplang sekali ketika terjadi debat antara kubu Roy Suryo CS dengan kubu pendukung Jokowi itu kan jomplang sekali. Yang satu bicara substansi, yang satu menyerang pribadi juga bagi Jokowi barangkali ini sebuah hambatan yang bisa merugikan dirinya. Nah, jadi memang isu-isunya ini bukan sekedar isu-isu pinggiran lagi, isu-isu tentang keluarga Jokowi sudah masuk ke dalam isu nasional seperti kasus yang melibatkan Bobi Nasution, proyek jalan di Sumatera Utara, itu kan juga
publik juga menuntut KPK untuk berani menyelidiki atau menyeret Bobi Nasution dalam kasus besar ini. Juga sama dengan kasus Fufu Fafa kan sampai sekarang nggak pernah berhenti ya. Nah itu juga saya kira akan semakin terpojok. Jadi menurut saya akui saja kalau memang Jokowi tidak punya ijazah asli, toh dia udah bukan presiden lagi, mungkin persoalan malunya ini itu pun kalau Jokowi masih punya malu, itu kan persoalan yang publik pertanyakan. Saya tidak masuk ke kerangka ini asli atau tidak, tapi silahkan berdebat secara akademis untuk meneliti masalah-masalah tersebut. Sebelum bertemu dengan Pak Prabowo, Jokowi juga bertemu dengan membuka pintunya di Solo, terhadap yang lain. Nah, salah satu tokoh yang datang itu adalah Abu Bakar Basir. Apa yang abang mau lihat di sini? Pertemuan seseorang yang kalau dalam 10 tahun pemerintahannya Jokowi, sesuatu yang dia hindari ya. Kalau kita tahu kan sesuatu yang dihindari artinya bahkan kelompok-kelompok kanan itu mendapatkan intimidasi ya selama Jokowi menjadi presiden gitu. Nah sekarang justru bertemu dengan satu figur yang memang sudah menyelesaikan masa hukumannya, tetapi kan bagi publik tetap dianggap sebagai tokoh agama garis keras, tokoh Islam garis keras. Ini apa yang mau dikatakan oleh Jokowi dengan pertemuan ini? Ya, Abu Bakar Basir bisa dibilang tokoh kontroversi, dianggap kanan garis keras. Tentu saja bisa dua perspektif yang bisa dibaca. Jokowi tidak alergi terhadap orang-orang yang berbeda pandangan, bahkan yang berbeda pandangan tentang paham ideologi Pancasila sekalipun, ya, supaya dia bisa diterima. Di sisi lain, tentu saja ini bisa menggerus kelompok yang selama ini anti kelompok Basir dan lain-lain. Tapi yang jelas, publik juga ingat bahwa proyek untuk mengerjai Basir justru terjadi di era Jokowi menjadi wali kota. Jokowi dianggap punya peran, Jokowi dianggap barangkali diduga menjadi kaki tangan untuk menjerumuskan Basir di dalam proyek global, dalam hal ini Barat yang terlalu anti-Islam. Bisa saja spekulasinya diarahkan ke sana. Jadi akan menimbulkan dua efek gitu, efek positif dan efek negatif. Tinggal orang mengambil perspektif yang mana gitu dalam memahami pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Basir, karena lagi-lagi spekulasi yang muncul. Yang jelas tentu saja sebagai tokoh yang identik dengan tokoh agama atau kiai, tentu saja ada kemungkinan nasihat-nasihat religius yang disampaikan oleh Abu Bakar Basir kepada Jokowi. Saya kira begitu. Dalam 2 kali pertemuan Pilpres, 2014-2019, kan yang diidentikan dengan kelompok kanan kan banyak yang menjadi pendukung dari Pak Prabowo. Apa Jokowi justru ingin mengatakan hal yang sama, bahwa dia bisa menggerakkan kelompok kanan kalau terjadi sesuatu? Kan ini ketika Prabowo tampil di dalam Pilpres 2024, kan dianggap Prabowo agak mengesampingkan kelompok yang dulu mendukungnya di 2 Pilpres 2014-2019. Nah, ceruk ini bisa juga diambil oleh Jokowi dengan cara bertemu dengan Prabowo Subianto gitu. Tapi kan akhirnya sekarang publik itu menyadari juga ternyata memang jangan-jangan langkah Prabowo Subianto memang harus seperti itu untuk sementara menempatkan mereka tidak di dalam kelompoknya untuk meraih kekuasaan. Setelah itu saya kira juga Prabowo akan kembali lagi seperti 2014-2019 bahwa kelompok ini harus tetap dirangkul. Prabowo harus bisa mengambil ceruk-ceruk yang dulu ceruknya Jokowi sekarang sudah diambil. Nah tentu saja spekulasi ini Jokowi juga ingin mengambil ceruk yang kemungkinan ditinggalkan Prabowo. Karena untuk apa? Pasti untuk kepentingan Pilpres 2029 mendatang.
Apalagi dengan hadirnya Ahmad Ali nih sebagai ketua harian PSI ya. Ya, yang dipimpin oleh Kaisang, anaknya Jokowi. Ahmad Ali kita tahu adalah figur kanan di tubuh Nasdem, Partai Nasdem selama ini. Dia adalah figur kanan ya, figur HMI Islam dan segala macam. Nah, masuk ke PSI, apakah itu juga ingin dicadangkan oleh Jokowi? Nah, saya melihat dipanggilnya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin itu juga bisa dalam kerangka ini, Bung. Jadi dia pasti menjaga stabilitas institusional dan juga keamanan nasional di tengah potensi gejolak opini publik. Kan muncul opini publik kan dari situ. Nah, berarti ini bisa mengancam stabilitas nasional. Maka bisa saja Syafri dipanggil. Ini ada konteks begini nih. Dampaknya apa? Sama dengan itu tadi. Dampak kalau ijazah palsu ini benar-benar ternyata palsu, betul ya. Dugaan ijazah palsu ternyata benar, ini kan pasti menyasar legitimasi simbolik, Bung. Legitimasi simbolik seorang mantan presiden. Kan nggak main-main ini dampaknya. Maka Menteri Pendidikan Tinggi itu menjadi figur krusial. Maka perlu dipanggil untuk kemudian menjelaskan bahwa dua tokoh ini, dua sektor ini, keamanan dan pendidikan tinggi, dua bidang yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan isu kredibilitas negara. Bayangkan kalau itu kemudian ternyata betul, itu palsu, kredibilitas negara seperti apa? Bahwa kita pernah punya presiden yang memiliki ijazah palsu. Jadi kemungkinan dipanggilnya bersamaan seperti itu. Prabowo barangkali bertanya seperti itu. Kan baru kali ini KPU bisa membuka secara langsung seperti itu. Dampaknya seperti itu. Begitu juga dengan itu tadi, dugaan ijazah Gibran. Kalau ternyata tidak bisa dipersamakan dengan lulusan kelas 12 SMK, bahkan juga ijazah perguruan tingginya. Ini barangkali spekulasi ini masuk akal, dua menteri ini, sektor pendidikan dan keamanan, dipanggil bersamaan. Dampaknya loh kalau seperti ini. Jadi ini barangkali menurut saya langkah antisipatif dari Presiden Prabowo setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi. Bisa saja mengakui gitu, misalnya Jokowi mengakui, tapi kemudian minta hak imunitas kan kira-kira gitu. Minta supaya jangan dihukum secara serampangan atau jangan dinepalkan lah kira-kira begitu ya. Jadi butuh pengamanan dari seorang Syafri, di mana Menteri Pertahanan itu memegang kendali juga untuk militer. Jadi boleh jadi ini memang langkah antisipatif Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa jajarannya siap menghadapi gempuran narasi yang bisa merusak kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo yang barangkali nanti dituding lu sih melindungi Jokowi. Ini juga tentu Prabowo harus bisa menggandeng tokoh-tokoh strategis yang mungkin juga nantinya tokoh agama akan dipanggil, Bung. Jadi lanjutannya. Lanjutan yang kemarin ya? Iya, lanjutannya tokoh agama, tokoh budaya untuk menata narasi besar bahwa pemerintahan ini tetap solid, tidak reaktif, dan juga tetap mengedepankan etika kenegaraan kalaupun Jokowi itu bersalah. Jadi Prabowo justru mungkin akan menggunakan istilah Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Jadi jangan mengadili Jokowi seperti di Nepal gitu. Jadi itu betul-betul ada risiko simbolisme tertutup dari pertemuan tokoh-tokoh ini. Artinya mengantisipasi dengan cara memadamkan apinya terlebih dahulu ya, memadamkan kebakarannya terlebih dahulu. Berarti bicara pertemuan dua tokoh ini tidak sampai ke intervensi Jokowi misalnya terhadap kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet. Bisa juga. Bulan Oktober. Bisa juga. Minta supaya tolong dong orang ini dipertahankan. Kalau enggak akan begini ya. Saya kira ini Jokowi juga di bawah tekanan politik, dia juga melakukan tekanan politik kepada Prabowo Subianto. Dari orang-orangnya ya?
Oh iya, supaya kemudian memantik tafsir-tafsir ini saling menekan gitu kan. Kan tidak bisa dijelaskan di permukaan dalam pembahasan politik bahwa omongan itu sesungguhnya tekanan terhadap lawan bicaranya. Apalagi di tengah menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi memantik tafsir mulai dari apakah ada asumsi rekonsiliasi, kemudian juga apakah kemudian Jokowi sedang membangun konsolidasi di tengah tekanan publik, kemudian juga bagaimana dengan tuduhan adanya transaksi politik di belakang layar, apakah memang dia punya senjata yang bisa menyerang kepentingan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi menurut saya saat ini Prabowo Subianto sedang bermain di ruang abu-abu komunikasi melawan lawan politiknya yang juga rival politik selama 2 periode. Jadi Prabowo barangkali sedang bermain di ruang abu-abu komunikasi politik menghadapi Jokowi menjelang 1 tahun pemerintahannya. Jadi pola yang dipakai sekarang oleh Pak Prabowo itu mirip dengan polanya Pak Jokowi berarti ya. Artinya kerisnya ada di belakang. Nggak tahu kita kapan terjadi apa yang namanya. Kalau kita di Sumatera kan pedang kita di depan kan, tidak ada keris yang di belakang. Ini pola komunikasinya akan di sana. Apa metode dalam tanda kutip metode Jawa berhadapan dengan metode Jawa. Siapa yang jadi raja Jawa? Ya ini betul. Jadi kalau pemerintahan Prabowo juga terlalu abu-abu, publik malah akan meninggalkannya, ya kan? Artinya, ini bargaining posisinya lagi lemah nih, seperti itu. Maka Prabowo harus istana ngomonglah, jangan cuma sekedar ini silaturahim elit, apa sih 1-2 poinnya aja dah. Jadi respon terbaik menurut saya bukan menutup diri atau berlindung di balik narasi ini hanya silaturahim biasa. Nah, jadi harus menyampaikan kepada publik secara jujur dan terbuka mengenai apa yang sedang dilakukan oleh negara, ya bukan oleh seorang Prabowo, apa yang sedang dilakukan oleh negara dan mengapa itu harus dilakukan. Apakah memang ada kaitannya dengan gonjang-ganjing yang selama ini menusuk keluarga Jokowi. Jadi publik menurut saya butuh kepastian dan bukan isyarat-isyarat doang gitu loh. Jadi butuh kepastian gitu. Karena kalau kita lihat kan orang itu punya kepentingan dengan keluarganya dan segala macam. Kan juga ada Pak SBY di sini, Jenderal SBY. Dia juga mantan presiden 2 periode dan masih ada AHY di tubuh kekuasaan, di pemerintahan dan segala macam. Artinya dengan pola yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi selama ini justru membuka lembaran bahwa kepentingannya jauh lebih besar daripada kepentingan negara. Atau sebaliknya, orang yang berkepentingan negara kan tidak perlu harus bertemu dengan presiden. Nah, makanya setiap gerak elit itu pasti akan dibaca, pasti akan ditafsirkan, dan bahkan dikritisi secara real time. Real time, ya karena menjelang 1 tahun pemerintahan, gitu kan? Ya. Maka jika langkah Presiden Prabowo itu, apapun niat dan substansinya, idealnya harus dikomunikasikan secara baik melalui komunikasi publik atau komunikasi politik. Nah, jadi memang jika tidak ada kaitannya jika tidak ada kaitannya dengan isu ijazah palsu gitu ya, tidak ada kaitannya dengan proyek keluarga Jokowi dan lain-lain yang menyangkut dinasti politik Jokowi, ya harus disampaikan aja dengan tegas. Harus dideklar ya? Harus ya, jika ada langkah-langkah kebijakan yang sedang disiapkan, berikan arah dan narasi yang benar dan masuk akal. Kenapa? Publik ini cerdas loh. Sekarang di warung-warung kopi bicaranya itu ngomongin apa sih semuanya? Itu ngomongin apa? Ya seperti kita. Ya kita masuklah dengan teori-teori politik. Ya kita lebih masuk akal gitu kan. Kita tidak menuduh, tapi kira-kira positifnya bagi Prabowo begini, negatifnya begini, positifnya bagi Jokowi begini, negatifnya bagi Jokowi begini. Jadi ini negara demokratis yang bukan hanya ditentukan oleh 2 elit ini gitu ya,
bukan juga oleh dua tokoh, tapi oleh lembaga yang harus bekerja. Dan keterbukaan informasi publik dan kepercayaan masyarakat itu harus dikedepankan. Karena kalau enggak, nanti publik akan melihat, ini apa-apaan sih gitu ya. Ini Presiden Prabowo sedang omon-omon saja atau jangan-jangan dia masih di bawah kendalinya Jokowi. Itu kan merugikan Prabowo Subianto. Jadi menurut saya isyarat politik itu harus dijelaskan agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo Subianto, dan di saat legitimasinya sedang dibangun menjelang 1 tahun pemerintahannya, jelas ini adalah seperti mata uang. Jadi mata uang yang paling berharga adalah dua sisi itu harus jelas gitu loh. Dari sisi Jokowi seperti apa, dari sisi Prabowo seperti apa. Jadi masyarakat Indonesia membutuhkan, jangan lagi ini seperti kita sedang main tebak-tebakan politik, tapi betul-betul butuh kepastian politik. Nah, wartawan kan selama ini kan juga udah bertanya, bertanya kepada minimal 3 orang lah yang menjadi tokoh. Pertama Don Dasko, yang kedua Menteri Sekretaris Negara Setio Hadi, yang ketiga adalah Kepala Komunikasi Pemerintah Bung Angga. Tetapi 3 orang ini sama sekali tidak memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh jurnalis kepada apa terkait. Berarti ada arahan di sini bahwa tidak boleh ada yang membicarakan masalah ini. Nah, makanya di tengah derasnya arus informasi media sosial dan repotnya nih, rendahnya literasi masyarakat kita kan, ini tentu saja akan menjadi celah atau semacam sangat rentan dimanipulasi untuk kepentingan politik. Jadi nanti pihak manapun di dalam pemerintahan akan memanfaatkan ini untuk kepentingan politik kelompoknya. Misalnya, makanya untuk ke depan pilih kami aja yang jelas warnanya tidak abu-abu daripada pertemuan seperti itu. Jadi menurut saya sih lagi-lagi pemanggilan secara mendadak kedua menteri itu usai pertemuan tertutup itu mengisyaratkan ada sesuatu yang besar dari tafsir publik bahwa memang ini ada kaitannya dengan dengan peristiwa yang membelenggu Jokowi dan keluarganya yang harus diselesaikan agar tidak mengganggu stabilitas nasional. Ya, dan itu pertemuan terjadi 4 Oktober. 5 Oktober kegiatannya di Silang Monas. 6 Oktober pagi-pagi ada rapat terbatas Presiden Prabowo dengan sejumlah menteri ada Menko Ekonomi di sana, ada Menteri Pertahanan juga di sana, ada kemudian Danantara CEO-nya Danantara, kemudian ada tentu di struktur kabinet ada Menteri Luar Negeri, ada Menteri ada Sekretaris Kabinet. Lalu setelah itu ada pengarahan dari Pak Prabowo terhadap perwira menengah ya. Nanti malam ya kan tanggal 6 Oktober ini. Artinya yang saya mau katakan adalah agenda Presiden dengan sangat penuh ini. Betul. Itu apa yang dijalankan hari ini, apakah bagian dari pertemuan tanggal 4 Oktober itu atau justru hal yang berbeda? Bisa jadi. Pasti bisa jadi juga. Kalau misalnya ada gejolak terhadap peristiwa yang dialami keluarga Jokowi, kan harus diantisipasi di daerah-daerah seperti ini. Di tengah situasi di mana masyarakat sedang tidak percaya dengan kepolisian dari peristiwa Agustus kemarin demo Agustus. Maka kan sesuai dengan undang-undang, ya TNI harus membackup kepolisian. Nah, karena itu harus juga dipersiapkan antisipasi terhadap situasi yang bisa menggoyang instabilitas nasional. Jadi betul-betul menurut saya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ini harus juga
mampu menjelaskan secara jernih apa hasil pertemuan kemarin. Ini orang pendidikan tapi bicaranya kan gitu. Ini tokoh ini silaturahim tokoh bangsa. Jadi publik percaya aja lah. Kira-kira begitu ya. Ya nggak bisa lah menurut saya. Jadi pertemuan antara dua presiden atau presiden dan mantan presiden pasti ada kaitannya dengan dinamika politik yang sedang terjadi. Artinya Menteri Dikti di sini diarahkan untuk bicara fakta. Artinya proses legalisir ijazahnya siapapun yang sekolah di luar negeri untuk setara dengan pendidikan dalam negeri. Itu kan untuk pendidikan dasar ada Kementerian Pendidikan Dasar, Dikdasmen. Kemudian untuk pasca itu diploma sampai sarjana dan segala macam itu di Dikti, Sains dan Teknologi. Nah, apa itu yang mau diberikan arahan bahwa jauh lebih baik mereka bicara faktanya, datanya daripada melakukan satu pola komunikasi yang katakanlah yang pada akhirnya bisa dibuktikan bahwa itu komunikasi yang salah. Ya, faktanya memang ijazah Jokowi sedang dipersoalkan. Faktanya sekarang adalah ijazah Gibran, pendidikan Gibran juga sedang dipersoalkan. Itu faktanya kan. Soal betul atau tidak datanya, ya itulah barangkali Prabowo sudah saatnya memanggil. Mungkin kesal juga. Itu kan mengganggu stabilitas dia. Ini kok dari awal masa pemerintahan dia menjelang 1 tahun belum selesai-selesai juga. Sampai jenuh juga kita nonton talk show itu ya. Kok diselesaikan lewat talk show? Kan nggak selesai-selesai. Tarik ulur. Barangkali udahlah. Kamu ngomong apa adanya lah. Kamu sebenarnya tahu kan gitu. Kira-kira gitu. Kita juga tunggu. Apakah setelah ini Presiden Prabowo akan memanggil juga Rektor UGM? Kan itu. Makanya saya bilang, kemungkinan setelah ini juga akan memanggil tokoh budaya, tokoh agama. Untuk apa? Mengantisipasi kalau ternyata ijazahnya itu betul-betul nggak ada gitu loh. Ijazah aspal, asli tapi palsu. Kita bisa membayangkan gejolaknya luar biasa nanti ya. Loh iya. Tetapi ini dibatasi bahwa ini masalah akademik murni atau masalah elit aja. Ya ini udah, karena kan memang untuk di undang-undang, di aturan presiden cukup SMA aja kan. Walaupun kita juga tertawa terbahak-bahak kok sampai sekarang masih cukup SMA. Tapi inilah kebohongannya yang barangkali berdampak rentetannya itu. Ini yang mungkin Prabowo sedang mengantisipasi itu. Artinya abang ingin mengatakan bahwa Prof. Mahfud dan lain mengatakan bahwa toh dengan misalnya ijazah Jokowi itu palsu, tapi toh status dia sebagai presiden tetap diakui karena masih punya ijazah SMA. Oh iya. Tapi kan ijazah SMA-nya juga diragukan ini kan. Karena tiba-tiba diduga mengaku lulusan SMA 6 Jogja. Sejak kapan dia kuliah SMA di Jogja? SMA dia di Solo. Jadi SMPP ya? Iya. SMPP kan, SMPP 40 kalau nggak salah ya, di Solo, yang kemudian jadi SMA 6 Solo atau Surakarta, bukan SMA 6 Jogja. Ini dua ijazahnya jadi diragukan, sama dengan ijazahnya Gibran itu. Kan publik sekarang Dikdasmen menurut saya nggak bisa jawab apa-apa. Mana bukti bahwa ada penyetaraan? Dasarnya apa penyetaraan? Nggak bisa jawab. Pejabatnya kabur-kaburan terus kan? Artinya apa pejabatnya kabur-kaburan itu? Gak bisa. Roy Suryo Rismon kan mengejar terus ini. Di tengah situasi juga yang membahayakan dirinya tentunya. Gitu. Berarti kecil kemungkinannya ketika terjadi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini membicarakan masalah Prabowo Gibran 2 periode. Kecil kemungkinan itu dibicarakan. Aku yakin enggak. Jadi, Prabowo juga nggak mau ditekan seperti ya, Jokowi kan seperti itu. Ya, akhirnya ini tadi kan, setelah dia ngomong kepada PSI agar mendukung Prabowo Gibran 2 periode, baru sekarang bertemu Presiden Prabowo. Oke lah kalau mendukung Prabowo 2 periode nggak apa-apa, tapi bukan bersama Gibran. Toh Gibran juga belum tentu sampai waktunya habis 5 tahun, belum tentu juga. Karena kuncinya juga sebenarnya ada di DPR kan. Kuncinya di DPR. Kalau DPR mau memainkan itu, Bung,
selesai tuh. Kunci ada di DPR. Dari surat yang diajukan oleh Purnawirawan. Iya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Kuncinya ada di DPR. Kalau dia mau ngangkat peristiwa ini, selesai juga. Belum lagi sama Badan Siber Sandi Negara. Kan Nugroho Sulistyo Budi betul-betul orangnya Prabowo Subianto. Kalau dia mau, dia bisa jelaskan. Memang misalnya Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran misalnya. Bujurka aja sekarang udah bongkar kan, ditangkap kan anaknya, sekalipun dia bukan Bujurka yang asli kan. Iya, makanya itu juga bisa dijelaskan. Artinya memang Fufu Fafa ini Gibran apa bukan sih? Kan bisa aja dijelaskan di sekarang. Tapi menurut saya Prabowo itu masih coba mengambil manfaat dari orang yang masih percaya dengan Jokowi. Kan cukup banyak kemarin, terutama di kalangan orang yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah, yang tidak bisa diraih oleh Prabowo Subianto. Karena itu pelan-pelan dalam program-program MBG misalnya, Prabowo coba menarik hati kaum SMP ke bawah itu lewat program-program ini. Jadi selama belum kuat, ya Prabowo mengayun-ayun aja terus peristiwa apakah Fufu Fafa itu betul-betul Gibran, apakah ijazah Jokowi palsu apa enggak. Saya kira Prabowo sedang mengambil manfaat dari situasi kisruh ini. Berarti dari fenomena ini kita lihat semakin sering Jokowi hadir dalam panggung publik, semakin dia muncul, semakin dia banyak bicara, semakin banyak catatan terhadap kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Persis, karena kan Jokowi selalu bilang ada agenda politik. Ada orang besar yang mendalangi isu-isu tersebut, ya kan? Yang dengan berbagai cara katanya mendiskreditkan dirinya dan keluarganya. Sampai muncul kan? Partai berbaju biru atau apa kan? Nah, sehingga diarahkan ke sana. Jadi kita bisa lihat dari hipotesis motif dan manfaat politiknya bagi Jokowi. Motifnya jelas aja bukan sekedar silaturahim, tapi misalnya Jokowi sesungguhnya sedang meminta jaminan perlindungan atau ruang publik yang aman terhadap tudingan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Minta jangan terus dikambing hitamkan. Juga. Jadi juga menjajaki kemungkinan kesepakatan diam-diam dengan Prabowo agar misalnya, atau pengaturan agar isu ijazah, kemudian pemakzulan Gibran dan kasus Bobi tidak menjadi bom politik yang meledak di kemudian hari bagi pemerintahan Prabowo. Prabowo juga pasti sedang berpikir itu, wah jangan-jangan nanti ini bisa meledak kemudian justru merugikan pemerintahan dirinya. Jadi ini betul-betul memosisikan dirinya tetap relevan, Jokowi memosisikan dirinya tetap relevan dan berpengaruh dalam peta kekuasaan agar apa? Agar tidak diisolasi oleh rejim Prabowo Subianto. Jadi betul-betul dia ingin mengamankan garis komunikasi langsung dengan Prabowo. Misalnya rutin ada pertemuan, kan nggak pernah terjadi misalnya dulu pertemuan antara SBY dengan Jokowi kan nggak ada. Tapi dia ingin mengatakan kira-kira gini, nanti setiap 3 bulan sekali kita pertemuan ya, atau 4 bulan sekali pertemuan. Jadi betul-betul dia ingin menunjukkan dirinya masih punya pengaruh yang sangat kuat sekali begitu. Artinya sebagai catatan akhir, Abang ingin mengatakan bahwa justru Jokowi juga gagal untuk memperkuat posisinya dia lewat pertemuan-pertemuan ini. Ya karena dia terpojok, maka dia minta berunding, kan begitu rumusnya kan? Ya, kalau orang udah terpojok minta berunding, kalau nggak terpojok kuat dia ngapain berunding? Dia cukup di Solo aja ya? Iya, makanya menurut saya juga Prabowo kalau kuat jangan mau diajak berunding. Berunding nikah masuk juga kata Naga Bonar kan? Iya gitu. Ya artinya ketika sudah terdesak pasti publik yang lemah tuh minta berunding. Jadi kesepakatan informal apakah sudah tercapai dalam pertemuan 4 Oktober tersebut? Nah, bila dipandang
tercapai, maka akan ada kompromi politik, terutama penyusunan ulang kabinet nanti. Jadi betul-betul sangat mungkin ada kompromi politik yang sudah deal. Nah, jadi tinggal kemudian kalau Prabowo merasa dirinya dihianati oleh Jokowi, ya, atau kemudian Jokowi tidak tidak mematuhi perjanjian, misalnya katanya kabinet omongannya diserahkan hak prerogatif presiden, kan gitu. Tapi buktinya lu cawe-cawe terus, kan gitu. Ya Prabowo bisa saja merasa, oh ini orang mengkhianati gua nih, cawe-cawe terus kan. Nah, makanya kemudian bisa saja di sini Prabowo akan melakukan meminimalisasi pengaruh Jokowi di kabinetnya. Kalau Prabowo merasa bahwa ini cawe-cawe nih, cawe-cawe lagi seperti 13 Oktober. Oke lah 13 Oktober, gue masih kasih hati gitu. Kalau ini minta lagi, saya kira Prabowo akan melihat ini sebuah skandal yang tidak boleh dilanjutkan karena harga diri seorang presiden. Karena ini udah hakikat ancamannya udah muncul ya Pak? Siap. Nah, makasih Bang. Sobat Madilog, pertemuan dua petinggi negara atau dua pemimpin pada sejujurnya itu adalah memberikan pencerahan terhadap bangsa. Memberikan satu situasi simbolik di mana yang bicarakan adalah memang masa-masa kebangsaan hari ini. Masalah-masalah negara, bahkan masalah-masalah internasional. Tetapi ketika pasca pertemuan sama sekali tidak ada narasi yang disampaikan oleh pihak yang bertemu. Hanya ucapan-ucapan bahwa ini pertemuan biasa dan segala macam, tetapi dilakukan dengan sangat luar biasa. Misalnya Pak Jokowi yang masih sakit ya beliau kan masih sakit kalau menurut saya ya, itu harus hadir ke Kartanegara dan balik lagi ke Solo. Tentu sesuatu yang dia pertemukan, dia lakukan itu sesuatu yang penting gitu. Nah, artinya logika publik di sini harus benar-benar menjadi rujukan kita. Apakah dua tokoh ini bertemu untuk kita semua atau untuk kepentingan salah satu pihak saja? Tetap berpikir merdeka 100% dan sampai bersumpah dalam episode berikutnya dengan Bang Ginting.